Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Luan Aprila dengan NIM 2004851. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara menanamkan toleransi beragama kepada anak usia dini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menyaksikan videonya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa itu IPS dan apa sih perilaku sosial. Pendidikan IPS sudah lama dikembangkan dan dilaksanakan dalam kurikulum yang ada di Indonesia. Mata pembelajaran IPS ini adalah salah satu mata pelajaran yang berusaha membekali wawasan dan keterampilan peserta didik untuk mampu beradaptasi dan bermasyarakat, serta menyesuaikan dengan perkembangan dalam era globalisasi. Melalui mata pelajaran IPS ini, peserta didik diarahkan, dibimbing, dan dibantu untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik dan warga dunia yang efektif. Lalu, apa sih perilaku sosial? Perilaku sosial merupakan aktivitas yang berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebaya, guru, orang tua, maupun saudara. Ketika anak berhubungan dengan orang lain, maka terjadilah peristiwa yang sangat bermakna dalam kehidupannya yang dapat membantu pembentukan kepribadiannya. Sejak kecil, anak telah belajar cara berperilaku sosial sesuai dengan harapan orang-orang di sekitarnya, termasuk ibu, ayah, dan saudaranya. Lalu, apa hubungannya toleransi dengan ilmu sosial? Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antara individu maupun kelompok. Ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang toleransi. Yang pertama ada menurut Tillman. Menurut Tillman, toleransi adalah sebuah sikap untuk saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan untuk kedamaian. Toleransi disebut-sebut sebagai faktor esensi dalam terciptanya sebuah perdamaian. Yang kedua ada menurut Mark Isaac Diamond. Menurut Diamond, pengertian toleransi adalah sikap untuk mengakui perdamaian dan tidak menyimpan dari norma-norma yang diakui dan berlaku. Toleransi ini juga diartikan sebagai sikap menghormati dan menghargai setiap tindakan orang lain. Lalu yang ketiga ada menurut Friedrich Hayler. Menurut Hayler, pengertian toleransi adalah sikap seseorang yang mengakui adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Ia menyatakan setiap pemeluk agama mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama dari semua orang. Dengan adanya sikap toleransi, maka konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Banyak orang yang menyebut bahwa toleransi adalah sebagai kunci utama perdamaian yang patut dijaga. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam, mulai keyakinan, suku, ras, hingga warna kulit. Salah satu bentuk toleransi adalah toleransi beragama, di mana toleransi beragama ini adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada di dalam kehidupan. Adapun komposisi agama yang ada di Indonesia, yang pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, dan yang keenam ada Konghucu. Lalu bagaimana sih contoh toleransi beragama? Yang pertama, bisa dengan menghormati hak setiap orang untuk memilih agamanya serta memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua juga bisa dengan tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Yang ketiga, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Dan yang keempat ada serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu apa saja sih yang termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah toleransi? Yang pertama ada faktor agama dan norma sosial. Pengaruh norma sosial dan agama bisa menjadi signifikan jika norma sosial dan agama dapat dikembangkan secara positif, maka berperan lebih besar dalam membangun toleransi etnis. Faktor kedua adalah pengasuhan orang tua dan guru. Faktor penentu untuk nilai toleransi tumbuh pada anak usia dini adalah pendidikan melalui pengasuhan orang tua maupun guru. Faktor yang ketiga adalah pendidikan. Ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari praktik pendidikan terhadap sikap siswa dalam nilai toleransi.
Lalu faktor yang keempat adalah prinsip kerukunan yang dipegang teguh, prinsip hormat dan solidaritas yang tinggi antara sesama juga menjadi faktor pendorong pada toleransi. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menanamkan sikap toleransi beragama kepada anak usia dini. Keinginan anak untuk diterima dalam lingkungan teman merupakan kebutuhan yang sangat kuat bagi anak, sehingga anak akan berusaha menguasai keterampilan sosial anak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kelompok sosialnya. Mereka akan belajar untuk berteman, berbagi perasaan, bahkan mengembangkan sikap memberi dan menerima. Sikap toleransi perlu ditanamkan pada anak sedini mungkin. Mengajarkan toleransi lebih cepat akan lebih baik bagi perkembangan jiwa anak. Karena ketika pada usia di bawah 4 tahun, anak cenderung memiliki sifat egosentrisme. Sikap orang tua yang memperlihatkan toleransinya setiap hari akan memberikan pengaruh besar terhadap anaknya. Ada beberapa cara untuk mengajarkan toleransi kepada anak. Yang pertama, perkenalkan keragaman. Mulai dari memberi pengertian bahwa ada beragam suku, agama, dan budaya. Lalu yang kedua ada ajarkan untuk tidak membenci perbedaan. Karena kebencian yang tercipta dari perbedaan akan membuat hati sedih dan menyakiti hati orang lain. Lalu yang ketiga, memberi contoh kepada anak. Namun jangan hanya memberikan hanya lewat kata-kata, tetapi berikan juga contoh nyatanya. Lalu yang keempat ada beritahukan kepada anak bahwa sikap toleransi itu sangat dibutuhkan. Jika tidak ada sikap toleransi, banyak orang yang akan bermusuhan dan saling membenci. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah peran guru dalam menanamkan toleransi pada anak usia dini. Guru memiliki peran penting dalam bidang pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Bab 2, Pasal 4 tentang guru dan dosen, seorang guru memiliki tugas antara lain: 1. Guru sebagai pendidik. 2. Guru sebagai pembimbing. 3. Guru sebagai pengarah. 4. Guru sebagai pelatih. Dan yang kelima, guru sebagai penilai. Tidak hanya itu, namun guru memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai toleransi dengan mengintegrasikan pendidikan dengan berbagai budaya. Perilaku seorang guru di kelas menjadi kunci dalam membantu semua siswa mencapai potensi tanpa memandang jenis kelamin, etnis, usia, agama, bahasa, dan keistimewaan. Tidak hanya itu, guru merupakan komponen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada anak ketika anak berada di sekolah. Dan sekolah menjadi lingkungan yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang karakter anak. Lembaga sekolah atau khususnya pendidik di sekolah berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter, salah satunya adalah nilai toleransi. Baik, berhubung materi yang saya sampaikan telah selesai, maka di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, bahwasannya pendidikan yang bernuansa toleransi itu sangat penting bagi anak usia dini, apalagi toleransi yang berdasarkan pada agama. Sebagai pendidik dan orang tua, harus menanamkan sikap toleransi beragama kepada anak usia dini sejak kecil. Karena hal tersebut merupakan bekal untuk anak ketika ia akan memasuki atau ketika ia ingin bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya. Namun tidak hanya itu, sebagai pendidik dan orang tua juga harus memberitahu kepada anak bahwa di Indonesia itu banyak sekali perbedaannya, dari ras, suku, agama, hingga warna kulit, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, seperti mengejek atau mencela satu sama lain. Maka pendidikan yang bernuansa toleransi itu sangat-sangat penting bagi anak usia dini untuk melanjutkan kehidupan sosialnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching my video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.